Got it. Udah nih. Yes. Yeah. Hello Metaverse. Oh, oke. Wih. Berat bahasanya metaverse. Enggak, bukan hello dong. Welcome to Metaverse. We are the watcher. Oh iya, the pas timekeeper. bertiga. Kan 3 orang kan kalau timekeeper. Oh iya, kita bukan timekeeper, kita clue keeper. We keep the clue from you. So you can become clueless. Jadi gimana nih? Kenapa kali ini semua udah seragam? Berarti ada MacBook baru nih udah nih kayaknya. Oh, tidak selalu harus MacBook baru, bro, untuk membuat seragam, bro. Ada 1001 cara menuju Roma. Itu komputer kantor dia digondol bawa ke rumah itu. Rahasia kantor jangan dibuka. Kayaknya apa sih namanya? Kayak kita udah sukses banget nih episode-episode sebelumnya nih. AdSense-nya udah kebeli MacBook 1. Perceive all you want. Iya benar. Kalau apa bahasa Indonya tuh terserah lo gitu ya. Iya. Yang pasti bukan hasil ini sih jagain lilin atau apa miara itu. Gitu. Hasil nyirem nggak? Hasil nyirem bukan? Hasil nyirem mah bisa jadi. Sultan nggak nyirem. Sultan nggak nyirem bener, otomatis dia. Sultan nyiremnya sehari sekali aja cukup katanya. Kalau kita kan masih pakai watering can kan. Kalau dia udah pakai water sprinkler, bro. Oh iya. Otomatis. Atau langsung semua slotnya keisi gitu kan. Itu susah tau nggak nyari orang yang mau ngelamar kerja namanya water, first name-nya sama last name-nya sprinkler. Orang Indo lagi ya yang kayak begitu ya. Susah banget itu. Apa namanya? Di bawah WMR lagi. Kita mempertahankan apa sih namanya budaya kita untuk membuang 5 menit di depan untuk hal-hal sampah ya. Biar panjang. Tapi kali ini topik yang kita mau bawa adalah soal NFT. Cuman nggak NFT, apa itu NFT? Ya mungkin kita bakal bahas sekilas apa itu NFT. Cuma yang kita lagi excited buat ngomong adalah soal loot. Apa itu loot? Jadi kan NFT itu kan apa bilangnya non-fungible token ya. Yang gue lihat kok kayaknya kok cuma gambar JPG gitu kan. Tapi entah kenapa kok harganya kok naujubila mahal banget ya gitu. Sampai artis-artis gitu ada yang beli gitu kan. Sampai jutaan dolar, just a JPG gitu. Mungkin dari Mr. D bisa bantu why is that happen gitu. What's so special about NFT gitu. Hebat dia lempar bolanya ke gua lagi. Ya, ini gua lagi ngeliatin lu dah. Ayo, silakan. Jadi kalau gua lihat sih fenomenanya sebenarnya udah terjadi jauh mungkin puluhan tahun yang lalu lah. Kita ngomongin karya seni artistik ya, sama aja kan kayak misalnya lu punya satu lukisan Van Gogh gitu. Lukisan Van Gogh itu hanya cuma satu, tapi orang lain bisa buat replikanya, benar nggak? Benar. Sama dong kayak NFT ini kan. NFT itu hanya ada satu yang kepemilikannya singular, tapi orang bisa copy dengan cara apa? Lebih simple, screen capture, ya kan? Screen gitu. Ya sama aja kalau gue bilang. NFT ini ya karya seni digital yang kalau kita bilang bisa di-copy ya sebenarnya lukisan-lukisan yang dijual di balai lelang itu juga bisa di-copy. Tapi cuma what makes this interesting gitu. Orang go into lihat NFT itu lebih sesuatu gitu. Maksudnya gue ada dengar katanya ada jejak pendidikan atau apa kayak gitu. Teknikalnya karena ini semua di lingkungan digital, artinya si file digital yang paling pertama, file Genesis itu kita bisa masukin smart contract, bro. Smart contract, which is itu kan ada di dalam runutan blockchain. Ini kalau ngomongin blockchain nanti sesi yang berbeda lah ya. Jadi intinya kita bisa masukin smart contract kita bisa masukin semua parameter-parameter kita ke dalam sebuah blockchain yang mana nanti itu divalidasi oleh sekelompok orang. Artinya begitu lu
pakai ngomongnya proses minting ya. Hmm. Proses minting adalah proses membuat NFT lu pertama kali, menyematkan file digital lu ke dalam sebuah smart contract, itu minting. Begitu minting, langsung ketahuan jejaknya. Oh, Mas I membuat NFT doodle.jpg gitu misalnya. Oke. Formatnya emang JPG? Bisa JPG, bisa WAV, bisa, karena semua file digital basically bisa di-convert ke NFT. GIF pun juga bisa. Loot kita yang kemarin aja. Text based. Gua klik kanan, gua save, itu nge-save .svg. Lu bayar berapa bro buat itu bro? Kenapa? Lu bayar berapa buat itu? $90. Wede. Ngeri. Enggak lah. Gitu ya. Enggak, gas fee-nya berapa ya? Yang paling pertama 60-an ya, 60-an. Oh, 60-an. 900.000 maksudnya. Habis itu lo ketagihan ya? Enggak, habis itu baru keluar tutul buat ngelihat rarity-nya. Kampret tuh emang tuh. Terus habis itu beli satu lagi, lebih murah, lebih bagus, lebih murah. Udah beli 2, keluar lagi sekarang. Ternyata yang dilihat bukan skornya, tapi yang 1/1, 1/5-nya. Apa coba kenapa nggak dari awal? Belum selesai sampai di situ. Udah lihat, udah kepengen beli, tahu-tahu ini mloot, kenapa belum verified? Beda, dia bukan loot for adventurer, bukan extension loot for adventurer, more loot. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman kita mungkin ada yang bingung nih, kenapa sih kita lagi ngomongin apa gitu. Jadi kita ngomongin loot. Memang ketika kita minting di blockchain itu ke detect. Jadi ownership-nya yang pertama kali buat siapa. Dan lucunya wallet kita kan minting di kontrak Etherscan kan, karena ekosistemnya Ethereum ya. Jadi waktu kita connect wallet MetaMask kita ke OpenSea.io, jadi itu kayak marketplace-nya buat NFT ya. Itu kelihatan tuh hasil karya seni yang udah berhasil kita minting tuh. Nah, minting itu berarti sebenarnya proses kita ngeklaim, tapi kita bayar gitu kan? Mungkin kali minting kan tadi istilahnya kan. Minting itu mengubah aset digital lu ditambahin metadata smart contract. Oh, welcome to the metaverse. Iya itu. Jadi lu orang kalau inget nih ya, dulu beberapa tahun yang lalu ada kasus artis yang terlibat gambar yang tidak senonoh begitu, terus ada ahli IT bilang, oh kita bisa cek metadatanya ini adalah file yang asli gitu. Nah jadi sebenarnya kalau lu orang foto pakai handphone itu sebenarnya udah ada metadata ya di dalam. Ya, misalnya jamnya berapa, handphonenya tipenya apa. Nah itu. Nah kalau misalnya itu diedit, ketahuan juga editnya lewat platform apa, ada key-nya lah. Cuman kalau pertama kali yang gue tahu ya memang setelah kita tahu di OpenSea ada ya, yang hype yang pertama yang mungkin kita sering dengar tentang NFT CryptoPunk sama monkey apa sih itu monkey Epiach Club gitu ya. Jadi ada katanya kalau lu beli NFT Epiach Club ini lu boleh join Discord yang di dalamnya ada circle artis-artis ya. Jadi istilahnya kalau kita punya NFT ini terus kita pasang di profile picture kita, itu tersiratlah 2 arti. Satu artinya gue super rich, gue punya NFT ini, atau kedua karena gue punya NFT ini gue jadi rich gitu. Misalnya Lambo aja gitu kan. Berarti udah bisa jadi status sosial juga dong NFT itu. Yes, betul. Jadi status sosial. Tapi kalau untuk dipajang jadi profile picture dong, gue bisa right click save as gak? Actually can gitu, tapi katanya di community ya they gonna frown upon you gitu. Kalau misalnya lu nggak actually having the NFT tapi you put it as your profile picture. Gitu. I see. Makanya sempat ada yang mereka bikin party buy ya. Jadi lawan whale. Whale itu memang orang yang punya deep pocket, punya banyak duit beli NFT yang terkenal. Jadi waktu itu ada CryptoPunk Zombie. Mereka tuh bikin party buy, jadi semuanya patungan, yuk kalahin whale gitu, kita beli. Well, bukan yang ini whale. Rame-rame pakai profile picture itu. Mr. D, bukan ini whale kata lu. Yang ini kan whale. Kenapa? Bukan yang ini whale ya. Kalau kata Mr. D selalu bilang yang ini whale nih, yang ini nih. Itu whale Putamare itu, jangan dianggap itu.
Sama Andre. Masalah posisi lu di gua adanya di bawah. Serius lo? Tapi kan yang Iya. record gue. Bener, Oh, iya, posisi iya, lu iya. di bawah loh, di sini nih, di sini posisi lu bro. Posisi gua. Iya, Ya, Iya, gua makanya mau kesini. ya kalau Yang penting pas di kalau- record begini. kalau Mas I ada di sini, Mas I. nah kalau Mr. D gue di sini Mr. D. Sedih di sini. Nah, salah. Yang bener Beda, gua beda. yang record. Lo orang Iya, udah dia jangan. record. Lagi privilege lah. Baiklah Iyalah. dia nggak edit soalnya ya udah kita mengalah saja lah. Ya gue tahu lah lo orang dengan senang hati juga itu. Ikhlas, sukarela dan segala jenisnya. Oke, jadi memang biasanya kalau misalnya orang-orang bikin NFT ini, creator ini mereka bakal pertama bakal kasih airdrops ya kan. Jadi airdrops kayak kasih NFT gitu, kita cukup bayar gas fee segala macam. Terus mereka bakal grow fanbase mereka gitu. Jadi ada fanbase mereka yang growing fanbase itu ya memang creator yang kayak CryptoPunk udah terkenal, terus ya itu ada REKTR juga gue denger ya bisa dicek kayak itu kan. Terus siapa lagi tuh yang bikin B itu yang app ya, ada beberapa lah yang terkenal. Terus baru dari situ mereka mulai gerak ada utilities yang which is ya kita sendiri masih belum ngerti utilitiesnya apa gitu kan. Nah, kalau yang loot ini yang baru-baru kita coba, awalnya dia memang bikin itu buat penggemar Dungeon and Dragon. Dia kasih 2.400. Jadi kalau dari yang tipikal NFT, top down approach ya kan, dari creator dia bikin gambarnya keren-keren segala macam kan gitu. Kasih base gambar juga. Nih base gambar nih kalian bisa mainin gitu, bisa edit Photoshop sendiri gitu. Tapi kalau yang loot ini bottom up approach gitu. Jadi dia dari kolektor. Dan lucunya gambar NFT ini cuman background hitam terus itu tulisan teks equipment. Jadi kalau buat teman-teman yang main game role playing game ya RPG ya gitu ya. Jadi kelihatan tuh lu punya senjata apa, lu punya armor apa. Jadi ada glove, ada belt. Ya, belt. Jadi top sampai kepala sampai ujung kaki dah udah kayak produk Unilever dah, dari sampo sampai ujung kaki ke bawah ada semua. 8 macam ya itu ya satu bag yang ngomongnya. Ya. Nah, yang menariknya ada satu kadang kita bingung kan NFT-nya waktu kita beli ya kita benar-benar asal mintingnya udah happy. Yes, I got my first NFT gitu kan. Itu gue racunin lagi 2 orang dan 2 orang bego-bego pada ngikut gue aja gitu. Iya. Untung di dalam bag gue nggak ada yang tulis I'm a fool. Kayak tadi yang NFT lagu itu. Bener judul lagu ya. Ya itu nanti kita ke sana lah, oke? Terus? Nah, terus ternyata pas kita udah pikir kayaknya keren nih gitu kan. Tapi sebenarnya what makes it apa sih yang bikin itu berharga? Kan ada yang bilang kan scarcity kan. Jadi kalau mereka yang sukses-sukses kayak kalau kita lihat project CryptoPunk dan yang Monkey App itu ya mereka cuman ada 8.000 gambar. Jadi memang ya butuh rebutan lah, apalagi kalau udah jadi hype banget ya rebutan. Nah yang loot ini kebetulan kita nggak dapat gelombang pertama. Gelombang pertama 2.400, kayaknya gelombang kedua sampai 8.000-an ya. Dan 8.000-an. Nah yang kita dapat gelombang ketiga, more loot bilangnya, atau disingkat M-loot. Jadi M-loot ini dia buka dari 8.001 sampai 1,3 juta. Nah, jadi ya bisa klaim. Jadi satu wallet kita itu bisa klaim more than that. Kita cuma cukup bayar gas fee. Nah, kalau kita ngomong dari sisi pemakaian, jujur nggak ngerti sih. Ini sebenarnya basically just image yang kita berharap ekosistemnya hidup. Kalau ekosistemnya hidup, ada orang yang building something on top of that, ya baru mungkin bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Apakah ada yang berhasil begitu dapat klaim M-loot ini langsung berhasil dapat uang? Ada juga. Nah, cara dia kenapa bisa dinilai NFT-nya berharga? Karena di gambar tersebut equipment-nya ternyata ada yang equipment unik atau legendary bilangnya. Jadi istilahnya cuman satu-satunya item itu doang. Nggak ada bakal item itu di loot gambar yang lain gitu. Rare lah ya, super rare. Ya rare, dan begitu dia dapat dia flip, dia bayar gas fee-nya cuma 0,02 Ethereum, dia jualnya 0,99 Ethereum. Jadi that's almost like 50 times return on investment in 2 days or 1 day I think. Jadi ya dari situ kita juga mulai ngelihat lagi gitu. Sebenarnya what makes NFT so precious sih gitu. Apa yang bikin itu rare? Selain dari jumlah cetakan yang diminnya scarcity, ternyata elemen-elemen gambar itu juga ada. Mungkin contoh dari sharingan dari temen gue kemarin yang binatang itu apa sih namanya? Lu tahu nggak sih yang I like to move it itu? Hah? Binatang apa ya? Apa ya? Nama binatangnya lemur.
Lemur ya. Jadi Oh kalau iya lu iya cek iya iya. lemur-lemur itu mereka kalau lu di OpenSea lu klik satu gambar lemur-lemur, itu mereka kasih tahu tuh, oh kenapa lemur ini begitu berharga? Karena aksesorisnya misalnya 58% nggak punya aksesoris ini loh. Terus yang punya Iya. laser matanya cuy, gitu kan? Hanya 2% yang punya laser ini gitu, yang punya mata laser. Nah, that kind of things yang membuat mereka berani pasang harga mahal untuk dijual. Apakah Iya. laku? Ya, gue sih belum ketemu laku ya. I don't know ya. Istilahnya itu trades ya. Ya, trades yang very very rare yang nggak ada di NFT sejenisnya dia yang lain gitu. Jadi kalau dia edisi lemur-lemur ya cuman 2% lemur doang yang punya mata laser ini gitu. Sisanya nggak punya. Berarti kan rare gitu kan. Ada juga Tapi golden chaining gitu, kalung emas gitu kan. Hanya 1% yang punya gitu. Jadi ya you can try to sell it more lah. Nah, berarti salah satu faktor yang penting juga yaitu creator-nya. Kalau kata Mr. D bilang, ya maksudnya bukan sembarangan orang tinggal bikin terus kita bisa di listing aja kasih orang minting, begitu kan? Ya. Karena kalau misalnya nggak kredibel, dia bisa bikin lagi dong sebenarnya dengan desain yang hampir sama. Ya, betul. Iya kan? Iya, iya, iya. Makanya Jadi mereka memang- janjikan desain ini bakal ada ya cuman satu-satunya itu gitu kan, makanya harganya bisa tinggi. Betul. I see. Jadi ya kayak CryptoPunk meskipun dia isu 8.000 tapi 8.000-nya benar-benar berbeda semua. Ada lagi tuh yang lumayan terkenal itu Beeple ya kalau mau dicari Beeple. Dan Beeple sih gue senang di Instagramnya kalau lu orang ngikutin satirnya ada semua itu. The Master of Satir. Seperti yang sering lu lakukan ya. Ntar di-share ya biar gue bisa keluarin gambarnya. Yes, agree. Ya, jadi kurang lebih begitu hari ini topiknya NFT. Join the circle lah ya. I mean, ya kita nggak tahu. Tapi ada yang mulai project bikin AR ya, augmented reality ya dengan project NFT ini ya. Bakal dibawa kemana nggak tahu. Cuman ya memang ya mungkin kalau buat orang tua bakal ngelihat ini sesuatu hal yang meh gitu kan. Wah, apa sih ini gambar nggak jelas gitu kan, dikernitin sampai sekernyit-kernyitnya tuh sampai ngegulung ngekeripet gitu kan. Berarti for now kita nggak bisa anggap ini sebagai investment dulu dong ya. Anggap lebih kayak ke gambling kali ya. We are the early adopter gitu kan. Early adopter gambling lah ya. Maksudnya ya kita coba, walaupun kita berharap ini bisa jadi sesuatu nantinya, yang kita which is belum tahu, nggak ada hitungannya juga, tapi at least kita jump ship lah ya, ikutan lah ya. Iya, jump ship, leap of faith gitu kan. Jadi maybe hopefully kan someday. Ya hopefully ini something yang kayak Bitcoin zaman dulu orang caci maki, terus tiba-tiba jadi sekian ratus juta. Yeah, hopefully like that. After that we can talk our spouse kan. I told you so. Kok mau beli 5 lu gak kasih ya? Ini back number-nya nih. Anniversary kita nih. Samping aja masih. Ngeliat gua. Kan dia ngeliat ada yang ini nggak? Ada yang apa? Ada yang lagi nguping nggak? Bininya lagi ngedengerin dia ngomong gitu nggak? Gitu kan? Besok pasang peredam udah nih. Dapat dari AdSense orang 4 episode udah dapat MacBook baru. Masa 5 episode lagi nggak bisa pasang peredam. Dapat MacBook baru kan bukan dibeli itu, digondol. Kan kita anggap aja beli. Oke. Memang selainnya memang kita jump in leap of faith ya, kita juga memang lihat kan kalau unik sih ini, unik first time buat approach-nya nggak dari top bottom tapi bottom to top, dan yang bikin itu juga Dom ya, kalau Twitternya di @dayhoff gitu. Jadi dia bikin Vine, terus itu ada sempat sebelum NFT dia ada bikin NFT project sebelumnya, dia bikin bleed map. Jadi kayak sekarangnya project bleed map itu pun juga udah lumayan mahal tuh Ethereum itu. Iya. Ya, benar-benar yang dijual 2 digit rata-rata di sana, gile. Yes, jadi ya mungkin ya tuh? kita juga invest in the Dom ini ya. We believe in Dom ya, maybe mungkin ada pengikut-pengikutnya yang believe bisa bring to more something to the ecosystem lah. Kalau kita bukan pengikutnya si Dom, tapi we follow the money. Fair enough. You're very honest. I like it. Ya for some reason I follow Mas I sih sementara ini. Iya. Since I don't know where the money is,
I follow Mas I. At least ada Itu- unsur itu At least ada berat unsur loh itu. mas, ada unsur emasnya di nama dia. At least. Iya. So we don't follow the money, we follow the goal. We follow the gold. Benar. Apa Iya. kalau dulu gue pernah dengar apa tuh kata apa? Dulu emas dengan berat yang sama zaman dulu bisa beli apa, zaman sekarang bisa beli apa. Nah, gitu. Ya, beli mobil dulu kan. Dari dulu emas 1 dinar kan 1 kambing tuh 1 dinar gitu kan. Cuma sekarang dengan 1 dinar lu bisa dapetnya lebih gitu. Makanya, ya gue ikut yang itu aja lah, udah paling bener lah. Bro, dunia itu nggak sempit cuma emas doang, bro. Open your horizon. Yes, I start with gold. I open with gold. Nggak salah juga kan? Ya nggak salah sih. Oke, terus yang baru kita lihat lagi tadi apa NFT yang terakhir? Oke, gambar udah pasti, ya kan? Itu artistik berarti kan dari image-image unik tertentu yang punya trait tertentu. Terus habis itu kita ke loot, isinya cuma tulisan-tulisan. Terus terakhir yang barusan kita lihat sebelum kita mulai ini recording apa? Oh iya, itu lagi. Jadi memang ada artis-artis yang ngomongin NFT project baru namanya Tunes Project. Ini hot nih, baru dapat dari temen gua nih. Kayaknya musik nih ya, soalnya ada unsur-unsur iTunes ini. Yes, jadi kalau kata dia di website tunesproject.org, tunes are imaginative song titles generated by AI. Audio, cover art, artist name, and other functionality are intentionally omit for others to interpret and create. Feel free to use a tune in any way you want. Jadi ini hanya di mint 8.000 rencananya. So far udah di mint 3.000. Dan limitnya kita boleh nge-mint 2 per wallet. Nah, sejauh ini sih udah ada yang bikin art cover ya. Jadi istilahnya kalau kita lihat Spotify gitu kan ada tombol play, next atau backward gitu kan. Nah, itu artworknya hitam. Nah, ada orang yang bikin project artwork itu di atas NFT-nya. Keren juga sih. Gimana kalau kita bikin satu MetaMask khususnya kayak gitu? Kalau satu orang beli satu kayak bukan. Kalau kayak gini kalau emang mau nyemplung rame-rame, ayo deh gua. Gas fee-nya, bos, gas fee-nya. Apalagi kalau malam begini kita pianya sama fight-nya sama orang-orang bule sana. Terakhir gas fee-nya bisa berapa tuh? 200 sampai 300 US dollar, bro. Just for minting one, is that worth it gitu? Kita nggak bakal tahu itu sampai saatnya nanti. Worth it apa enggak? Iya. Begitu keluar, dapatnya title-nya fucking idiot. Lu kurang ajar ya, bikin gua sensor-sensor lagi ya. Lu nggak ada Tapi contoh lain gitu. Itu sih boleh bangga loh. Karena lu tinggal ngomong I'm an idiot kayak apa kayak. Kenapa harus the F word? Bener dapat title musiknya yang memang benar-benar keren banget atau benar-benar jelek banget. Iya. Kayak tadi itu bagus banget tuh. Kalau gua suka tuh Bitcoin Jukebox. Itu representatif banget. Artinya dia ada blockchain-nya gitu kan. Tapi tadi ada juga yang jelek banget. Yang jelek banget apa itu tadi namanya tuh? Simple. Iya, Simple Full. Simple Full. Bagus tuh. Bagus banget. Dan dia nggak pakai contoh itu tadi. Dia nggak pakai contoh itu, ya lo ada kerja dikit, bro. Iya. Emang kayak yang video sebelum ini lebih banyak dibiarinin ngalun aja. Nggak banyak diedit itu. Enak aja. Lihat dulu. Recording hari Sabtu, recording hari Sabtu, minggunya suruh upload menurut lo. Oke, tapi kita udah berapa lama ini ya? Nggak usah dilihat lah, enjoy aja. Gue tinggal cut kok nanti. Untung dia ngomongnya di cut loh, bukan dia ngomong tinggal delete loh. Nah, lu bukan mesti cut dulu baru di delete. Oke, ada yang berarti kalau dari gambaran gue yang emang baru tahu NFT juga, berarti kan ada image, terus berarti lagu, musik pun bakal kemudian hari bisa dibilang NFT. Apapun itu bisa dalam bentuk digital bisa dijadiin NFT dong berarti ya. Never know. So far sih sekarang yang disupport sih memang grafik animasi ya bro ya. Jadi kayak GIF gitu kan. Terus itu memang gambar statik. Berarti musik belum ada nih ya? Gua bisa ngomong technically pasti bisa support semua sih. Karena setiap file digital itu punya metadata.
Terakhir yang gue tahu itu ada yang TikTok acquire apa ya? Nah, jadi kayak situs audio blockchain kayak Spotify-nya blockchain gitu. Ini saatnya gue keluarin disclaimer. Kita juga tahu dari Google. Oh, Audius namanya, bro. Apa? Audius. Oke. Jadi karena kan maksudnya kan selama ini problemnya TikTok kan banyak konten gitu kan, tapi banyak konten creator-nya cukup kecewa gitu. Maksudnya ketika mereka udah capek-capek usaha, proof of work bilangnya kan, karena kan mereka harus working kan. Ternyata hasil monetize-nya kurang sepadan. Makanya di Audius ini kan rencananya dengan dia acquiring Audius ini, hopefully ya bisa agar konten creator-nya happy gitu. Nanti dapat token Audius atau apa gitu kan. Menariknya juga ya, karena kan kadang ada NFT mahal ya. Jadi mereka ada bikin ini fractions, namanya apa sih? Fractional.art. Jadi istilahnya orang yang punya satu NFT yang harganya mahal, terus itu ditaruh di situ dijualnya ketengan. Jadi lu beli pixelnya per pixel gitu, maksudnya patungan? Nggak patungan, jadi misalnya kayak dia bikin satu orange side punk, jadi masih CryptoPunk yang edisi orange side gitu kan, dia taruh total supply-nya 1 juta orange gitu, jadi dari 1 juta orange ini ada jual, orang boleh beli gitu. Lu boleh beli secara fraction atau lu mau buy out, silakan. Secara fraction itu ya berarti dalam satu NFT itu bisa dipatungan nama, berarti satu NFT itu yang punya nanti 5 orang gitu. Bisa. More than that juga bisa gitu. Karena dia ada 1 juta orange kan. Kalau satu orang beli satu orange ya harusnya ya bener ya. Jadi ada 1 juta orang. Ini bukan crowdfunding lagi, namanya apa nih? Bukan crowdfunding ya. Ini namanya NFT crowdfunding. Ya tetap crowdfunding ya? Gue pikir namanya berubah jadi crowd owning, crowd shopping, crowd buying. Bisa. Crowd owning bisa. Menarik tuh. Nih ya, kita ngomongin NFT panjang lebar. Singkatannya apa? Non-fungible token atau apalah itu bacanya. Itu artinya apa sih itu F-nya itu tengah-tengah? Non-fungible. Jadi ya fungible itu artinya apa sih? Ada urusan sama jamur-jamur nggak? Ada urusan sama jamur nggak? Udah kabur lagi dia. Mana dia nih? Fungible ini artinya apa sih? Coba dicari apa itu non-fungible token. Adjective of goods contracted for without an individual specimen. Kalau ceritanya yang zaman dulu, lukisan-lukisan ratusan tahun yang lalu itu kan harus terus direstorasi. Karena dia pakai catnya cat minyak gitu kan. Dan itu biasanya banyak berjamur. Jadi harus di-restore. Nah, kalau ini karena file digital, lu cukup buat sekali, nggak perlu ada. Jadi tidak berjamur gitu, non fungible artinya tidak bisa berjamur. Katanya begitu. Serius lu? Fungible itu nggak ada urusan sama jamur gue lihat. Basically buat teman-teman yang mau nyoba NFT, if you wanna try to gamble or wanna try to find, maksudnya apa sih NFT mau nyoba gitu kan, eksperimen gitu, go ahead gitu kan. Saat yang tepat sekarang apa? Enggak, men, gue nggak bisa ngomong ini saat yang tepat atau enggak, karena kita sendiri juga gambling kan. Cuma memang mesti ngeliat sih, maksudnya nggak bisa ngasih tahu juga tips-tipsnya karena we are very very new in here gitu kan. Cuma memang dari yang kita jalani bersama selama ini ya, kalau in my personal side ya memang pertama faktor rarity sama kedua masalah ekosistemnya gitu. Kira-kira hype-nya ada nggak sih segala macam gitu kan, yang bikin siapa gitu. Ya mungkin ya kalau memang mau lebih lanjut lagi kita mesti research sih apa sih yang bikin NFT itu in the end bisa sukses atau enggak, karena pada waktu saat si CryptoPunk di issue pun juga basically never know man, enggak harganya murah meriah juga kan, cuma minting juga kalau nggak salah ya, gue lupa deh, tapi ya setahun kemudian tiba-tiba jeger gitu kan, bahkan loot aja seminggu loot
kita cuma miss 1 minggu doang. Itu dia keluarin 2.400. Orang itu waktu itu sempet jual 88 ETH. What the Seriusan lu. just for the that kind of thing gitu loh. Ini kalau nggak dikeluarin gambarnya mereka nggak tahu tuh lu apa kirain keren banget. Anjir 88 ETH. Rupiah berapa lagi tuh? 88 Yes. ETH Kali sama 50 juta. Berapa? 88 ETH? Iya, kali 50 juta. Ya, ya udah nolnya banyak nih. 918 juta. Bukan. Lebih dong, 4,4 M. Yep. Wow. Gile lu 1 minggu kemudian langsung 4,4 M. itu bener-bener kayak Thanos tau nggak lo 1 minggu kemudian kan. Wah. Daki langsung. Kalau Thanos begitu diklik, setengah aset kita hilang. Itu Thanosnya itu lu pulang kampungin aja itu. Jangan disimpan gitu. Lu pecat aja itu Thanosnya. Biar si tuping aja tuh. Kalau bisa enak kayak gitu, udah dapat strike sekali ya udah lah. NFT apapun keluar hype gak hype beli aja. Iya, nabungnya udah di ETH ya, udah bukan di Fiat Money lagi udah. Ya keluarin dikit lah buat duit jajan. Ya, biar bikin bini seneng ya. Nih, makanya lu biarinin gua bikin konten tiap malam. Ada faedahnya gitu ya. Ada faedahnya ngikutin Mas I. Our whale. Well Cipa ya. Terus juga ini kalau masih ngomongin NFT tuh, gue keinget di dalam smart contract kita tuh kita bisa masukin rule tambahan. Nah, lu ada pernah cerita itu maksudnya royalty. gimana tuh? Nggak gitu ngerti gue. Kenapa? Ya gimana tuh rule tambahan kayak apa maksudnya? Ya, ini contohnya yang sering kepake sih sekarang adalah nambahin 1 blok royalty fee. Jadi lu bisa nambahin di smart contract lu di NFT itu, misalnya untuk setiap kali NFT ini berpindah tangan dan ada nilai transaksinya, kita bisa dapat spread dari transaksi pindah tangan itu. Nah, lu masukin rules-nya itu di mana? Itu nanti di masing-masing marketplace. Kayak di OpenSea itu ada? Ada. Nah, kayak di OpenSea pun kemarin gue pas ngetes mau masukin loot yang sudah dibeli itu. Dia emang ada keluar 1 bit, minimal bit. Berarti kan orang start bit dari berapa. Terus ada reserve price. Maksudnya reserve price itu berarti mungkin orang kalau yang mau bayar segitu nggak usah ngebit, langsung aja bayar, langsung dapat gitu kali ya. Cuman waktu gua try to bid ya, disuruh di wrap ETH ya, dan gua lihat juga kan ada orang yang ngebit juga kan di Mloot itu. Itu udah langsung bayar ya? Nggak langsung bayar, jadi istilahnya kayak yang punya NFT itu kesannya kayak bisa mau tag atau enggak gitu, mau accept the bid or not gitu. Kecuali mungkin kalau yang di reserve-nya itu, soalnya kan ada 2 harga tuh, satu minimum bid, satu lagi reserve price. Sama, nah kemarin gue iseng mau jual pun udah mesti bayar. Kemarin berapa tuh gue udah screen capture? 100 lebih ya kalau nggak salah ya? Kayak lebih deh. Gas fee untuk apa itu? Mungkin dia udah bayar duluan gas fee untuk kalau misalnya ada yang beli, kita udah nggak usah bayar lagi mungkin ya. Bukan. Jadi setiap kali transaksi di platform baru, wallet kita itu harus divalidate sama si platform itu. Oke. Jadi kayak waktu gua kemarin pindah-pindahan token-token itu tuh. Itu informasi yang sangat penting sih. Coba bisa diceritakan. Jadi untuk setiap kali kita mau transaksi di sebuah platform, itu kita pasti kena dua kali tuh. Satu, signature kita gas fee untuk melakukan validasi bahwa wallet kita ini adalah wallet yang benar gitu. Nah, baru yang kedua itu ada transaction gas fee. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya kita pakai yang networknya BSC gitu ya, gas fee-nya kan pakai BNB, kita nggak bakal berasa tuh. BNB ya rata-rata mungkin sekitar 0,1 sampai 0,2 dolar kan. Pertanyaan berikutnya, kenapa kalau kita pakai BSC, gas fee-nya jauh lebih murah dibanding kalau kita transaksi dengan ETH?
Ya bloknya aja udah beda, bro. Iya Ini betul, bloknya bloknya beda. Terus apa yang membuat ETH itu jauh lebih mahal bloknya? Harga satu tokennya ngaruh atau eh kalau di teknisnya tuh node untuk melakukan validasinya menjadi lebih banyak karena ekosistem ETH itu lebih dulu daripada ekosistemnya si BNB. hmm, Jadi orangnya udah banyak, validatornya juga banyak. Sebenarnya ini positif karena semakin banyak validator di sebuah blockchain, artinya transaksi lo itu valid gitu loh. Nggak bakal bisa ditemper, nggak bakal bisa di hijack gitu, nggak di hacking gitu. jadi bisa dibilang semakin mahal gas fee-nya, security-nya semakin bagus. Typically. Ah, Cuman nggak 100% ya, nggak ngomong begitu ya. ah, Karena kalau di blockchain kan itu ngomongin chain kan. hmm. Semakin banyak orang yang terlibat memvalidasi transaksi lo, gas fee-nya mereka kan kita tanggungin tuh satu-satu. Gue ada main game ya, game kan game NFT juga kan. Jadi dia saking game itu kayak trading card game gitu. Lu masih main itu? Masih. Gods Unchained. Yes, Gods Unchained. Jadi dia sampai kita nggak bisa nge-forging kartu baru karena mereka isunya gas ETH itu terlalu mahal. Dan solusinya mereka gimana? Mereka join ekosistem Immutable X gitu. Immutable X sama blockchain juga gitu. Jadi di situ nanti bisa marketplace-nya juga kita bisa kalau forging istilahnya ekosistemnya di sana lah gitu. Tapi tokennya khusus lagi. Ya, IMX tokennya di sana. Ya. Cuman memang apa katanya lebih murah ya centralized. Dan gue lihat Immutable X ini project-nya nggak cuma Gods on Chain, dia juga banyak support buat game-game lain juga. Ini aja gue mau beli tokennya aja waiting list-nya nggak dapet gitu. Hah? Token IMX? IMX. Dan nggak ada juga kan di local exchange kan? Lu mesti ke coinlist.co. Nih, baru lagi. Pusing lu baru dapet juga hari ini, bro. Ya, terlalu banyak ya, gila gua ya. harus connect ke wallet or exchanger baru. Gue stres gak lu? Iya. Tuh. Apa tuh? Lagu apa tuh? Itu bunyi otak shutdown. Iya. Orang kemarin kita mau swap aja, DEX-nya banyak banget gila. Ada Pancake swap, ada Uniswap, ada One Inch. Itu yang ada banana tuh app swap. App swap. Kok udah habis IMX-nya? Hah? Sold out. Kok bisa sold out? Iya, emang yang orang dia cuma buka berapa doang, minimal $100, maksimal $500, berapa slot doang gitu, 10.000 apa gitu. Gue lupa, tabelnya udah nggak ada. Yeah. Oh ada nih tabelnya nih, up to 400,000 token yang harga $10. Terus up to 600,000 token yang harganya $15. Lu cuma boleh purchase minimal 100, maksimal 500, bayarnya pakai USDT, USDC, ETH sama BTC. Habis itu di lock up. Kalau yang $10 lu lock up 6 bulan, kalau yang $15 lu lock up-nya 3 bulan doang. Dan ada negara-negara tertentu yang nggak disupport. Berarti itu IDO tuh dia. Habis sudah ya sold out. IMX sih gue percaya sih jalan sih pasti karena jalan banyak proyek-proyek bagus. Gue udah sempat lihat juga ya proyek-proyek bagus dan banyak juga game-game yang disupport sama Ubisoft, man. Ya. Yang pakai IMX ini sebagai token. Iya, yang pakai IMX. Ubisoft ada lagi contoh yang Ubisoft kan yang kayak waktu kita Monster Infinite kan Ubisoft ya kalau nggak salah. Ubisoft. Dan baru tahu gue juga ternyata Ubisoft itu memang punya accelerator program khusus untuk blockchain game. Wow. Jadi banyak banget itu turunan-turunan project-projectnya dia. Jadi biasa kalau project-project yang dilihat udah confidence itu kalau ada dia di Coinbase, terus sudah itu ada Ubisoft ya. Itu lo liatin juga tuh developernya pakai muka 3D atau muka beneran. Itu juga pelajaran banget buat yang kita tiba-tiba gara-gara semua 3D lagi. yang kita gitu. Herannya ada ngikutin aja gitu kan. Gue asik-asik aja sih. Apalagi kita. Yang penting kita punya keyakinan bahwa proyek ini tidak menjadi proyek
micin. Apa micin? Sebenarnya ngarep ini memang project micin sih. Cuma berharap kita nggak buying on the top aja. Dah, coba dilihat. Udah 1,5 jam belum? Apa 2 jam kita? Udah kali bos, orang juga selama itu udahlah. Ya udahlah ya, kayaknya udah cukup ya kita ngoceh-ngoceh masalah NFT. Soalnya kita bahas lebih panjang lagi juga, kita ngertinya nggak sebanyak itu kayaknya ya. Iya, Nanti kalau lu cut aja bro. Enggak, gue begini aja langsung nggak mau edit. kebiasaan dia. Paling cuma ditambahin suara. Jadi gimana? Sama-sama Windows shutdown ya, Teng. Iya. Apa? itu skill gue cuma sampai sana, cuy. Kita belum bisa afford editor. Ini apa? Next-nya kita akan ngebahas apa nih? Perlu kita kasih bocoran dulu nggak ke pendengar kita nih? Oh tentu tidak. Kalau ada. Kita kebanyakan spontan kan. Jujur aja topik ini juga spontan. Ini aja NFT nggak ada FF-nya. Ada. Oke, good. Nggak usah mikir yang aneh-aneh lagi. Kita mau bahas Gotret katanya. Oh iya. Ya bisa. Next week kita bahas Gotret dan. Siap. Dah, udahan ya berarti ya. Oke, bye-bye. Oke, kalau gitu, thank you semuanya. Please kasih tahu kita juga, kira-kira kalau ada topik yang ingin dibahas, kita bakal bahas se-clueless mungkin. Wow. Udah stop ya, kalau bisa like, kenapa? Dislike juga kenapa ya? Oh, karena nggak niat katanya, kemarin dislike. Nah, basically we don't really care juga sih lo dislike sih. Kejam. Gue gedein muka dia malah. Oke, stop dulu. Oke. Bye. Ya, bye.